Baik pemirsa, gambar yang kami sajikan saat ini adalah kondisi terkini, suasana terkini di kantor dari Kemenko Polhukam, di mana Prof. Mahfud MD saat ini sedang bersiap-siap untuk bisa menjalani wawancara eksklusif dengan pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas. Dan dari ruangannya, dari tempat kerjanya ini nanti akan menuju ke tempat Hotel Luansa yang menjadi tempat pelaksanaan dari wawancara eksklusif tersebut. Kita akan masih menantikan persiapan dari Prof. Mahfud MD sebelum bergerak menuju ke tempat acara dan juga berbincang dengan Pimret TV One. Sambil juga kita lihat tim yang sedang bersiap-siap masih menantikan kehadiran dari Prof. Mahfud MD untuk bisa keluar dari ruangan ataupun juga tempat kerjanya. Dan juga nanti akan melaksanakan wawancara eksklusif tentunya, yang akan juga berbagi cerita secara detail apa yang menjadi dasar dari keluarnya keputusan untuk bisa mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Tentunya kami di Apa Kabar Indonesia Malam juga masih bersama Bang Ipang, masih bersama dengan Pak Saiful Huda, Bang Daniel Ansar Simanjuntak, kemudian juga Pak Nusirwan Sujono, masih membahas juga ada katanya dengan ini. Apa yang menjadi alasan dari Prof. Mahfud MD mundur? Apakah memang bagian dari strategi elektoral ataukah ini merupakan keputusan dari dasar hatinya, merupakan bagian dari itikadnya, kemudian juga etika seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing narasumber yang mewakili 3 pasangan calon, baik itu pasangan 01, 02, 03. Pak Nusirwan tadi juga sudah menjelaskan bagaimana kondisi terkini yang ada di kabinet, ada di pemerintahan, demikian juga Pak Huda, yang kemudian juga ada pandangan berbeda dari Bang Daniel Simanjuntak. Adanya isu-isu ataupun juga narasi yang mencuat mengenai kondisi kabinet pemerintahan Jokowi yang saat ini disebut rumornya adalah sedang tidak kondusif, begitu dikatakan tadi oleh Bang Daniel, merupakan salah satu cara untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Huda, kemudian juga disampaikan oleh Pak Nusirwan, bahwa sudah diberikan contoh kasus apa yang terjadi saat ini, suasana kebatinan yang dialami oleh beberapa menteri, yang dirasakan juga termasuk tadi dikatakan oleh Bang Ipang, tidak terlibatnya Mensos dalam pembagian bansos yang juga dibagikan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa hari belakangan ini. Masih juga kembali kami bawa Anda melihat suasana terkini di kantor Kemenko Polhukam. Masih menanti Prof. Mahfud MD bersiap-siap menuju Hotel Luansa, tempat berlangsungnya wawancara eksklusif antara Prof. Mahfud MD dengan pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Nusirwan, ada satu harapan tadi disampaikan oleh Bang Ipang. Betul, memang Presiden Joko Widodo seperti yang dikatakan oleh Presiden sendiri ini memiliki hak untuk menunjukkan keberpihakannya. Tapi harapannya sebagai seorang pemimpin negara, kepala negara, seharusnya juga memberikan pernyataan yang membuat suasana lebih kondusif, membuat suasana lebih adem, apalagi suasana menjelang pemilu yang sudah tinggal 13 hari lagi ini semakin memanas belakangan ini. Silakan Pak Nusirwan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Panggi itu sudah betul. Bahwa acuannya tentu tidak hanya aturan, tidak hanya ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang. Tapi jangan lupa, Presiden itu kepala pemerintahan, kepala negara. Maka tentu melekat di dalamnya adalah persoalan etika, tata krama. Dan ini saya mengapresiasi apa yang juga disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada waktu memberikan pengarahan di internal Kementerian Keuangan bahwa netral itu menjadi sebuah keharusan. Itu ada di media dan saya membaca hal tersebut. Netral itu menjadi keharusan dan itu juga diikuti dengan tata krama etika. Itu adalah melekat bagi pejabat publik. Maka pada saat yang sekarang dan ini sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini, di mana sikap Presiden sudah begitu jelas, bahkan sudah diucapkan juga dan bahkan juga sudah diimplementasi, itulah yang membuat diimplementasi apa, diucapkan apa, yaitu bisa berkampanye dan bisa memihak.
Jadi tentu karena ini yang menyampaikan bukan saya yang orang kecil seperti ini, tapi ini adalah presiden yang menyampaikan, tentu beliau memiliki infrastruktur politik. Jadi seluruh perangkat institusi yang ada di Republik ini di bawah pimpinan presiden. Maka tentu dengan mudah apa saja bisa dilakukan perangkat-perangkat tersebut. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Daniel, ya tinggal dilaporkan, tinggal disampaikan mana yang terjadi. Janganlah menganggap bahwa kita itu tidak tahu, Pak. Ya, kita ini semua ya paham. Kita tidak boleh sombong di hadapan rakyat bahwa kita ini menganggap mereka tidak tahu, kan tidak bisa demikian. Karena bagaimanapun mereka itu mengerti, mereka itu bisa mengikuti proses. Mereka itu saat ini apalagi teknologi sudah begitu berkembang. Antara yang diucapkan, ya tadi Pak Panggi mengatakan sebaiknya melakukan statement. Menurut saya saat ini statement tidak cukup. Tapi juga itu harus diwujudkan dalam tindakan, dalam kebijakan yang itu sampai kepada tingkat yang sampai kepada rakyat. Kalau diucapkan tampak-tampaknya itu sudah berkali-kali dahulu kala, ini saya katakan dahulu kala sebelumnya beliau presiden menyampaikan bahwa di seluruh perangkat institusi untuk bersikap netral, gitu begitu. Tapi tampaknya yang terjadi itulah tidak terjadi netral karena memang beliau sendiri sudah menyatakan presiden bisa berkampanye dan memihak. Jadi saya melihat bahwa itu sudah tidak cukup kalau hanya sekedar sebuah statement. Tapi itu juga harus dilakukan dengan langkah nyata. Baik. Langkah nyata seperti apa? Baik. Kita akan melihat di tingkat bawah. Ya. Karena infrastrukturnya itu ada di tangan beliau. Ya. Jadi Pak kalau Nusirwan, dikatakan bahwa kita mengikuti konstitusi saya dan tahan sebagainya. dulu. Ya, Pak Nusirwan, saya tahan dulu. Kita akan lihat suasana terkini. Prof. Mahfud MD sudah keluar dari ruangan kerjanya di kantor Kemenko Polhukam dan akan langsung menuju Hotel Luansa, tempat berlangsungnya wawancara eksklusif bersama dengan pimpinan redaksi Karni Ilyas yang Anda bisa saksikan sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia malam ini usai. Kita lihat mobil yang membawa dan juga mengantar Prof. Mahfud MD akan segera berangkat tentunya. Dan lebih kurang membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari tempat saat ini Prof. Mahfud MD berada menuju tempat wawancara eksklusif. Nanti Anda bisa saksikan perbincangan secara langsung Prof. Mahfud MD, kemudian juga dengan pimpinan redaksi TV One mengenai keputusan Prof. Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dan juga kaitannya tentunya Prof. Mahfud MD ini saat ini sedang mencalonkan sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon nomor 03. Kita kembali lihat bagaimana suasana perjalanan dari Prof. Mahfud MD. Kita akan tunggu ketibaan dari Prof. Mahfud MD di tempat acara, tempat wawancara eksklusif nanti yang bisa Anda, sekali lagi kami informasikan, bisa Anda saksikan secara langsung. Wawancara eksklusif yang kami tayangkan secara live. Pimpinan redaksi TV One Karni Ilyas dengan Prof. Mahfud MD. Tadi kita sudah dengarkan pandangan dari Pak Nusirwan, diharapkan bukan hanya sekedar kalimat pernyataan yang keluar dari Presiden Jokowi untuk bisa menenangkan suasana saat ini yang memang begitu panas, semakin dekat dengan pemilu, tapi diharapkan ada tindakan nyata, ada upaya nyata, ada kebijakan juga yang menjelaskan sikap netralitas dari Presiden. Bang Daniel, bagaimana kemudian melihat ini, harapan dari Bang Ipang, kemudian juga harapan yang disuarakan oleh Pak Nusirwan? Mbak Putri, pertama sebenarnya kan terkait dengan pernyataan bahwasannya Presiden bisa berpihak, bisa berkampanye, itu adalah pernyataan yang teksnya disampaikan terkait dengan konteks pertanyaan wartawan. Apakah secara konstitusional Presiden bisa berpihak atau bisa berkampanye? Pak Jokowi menjawab bisa, Presiden bisa berpihak sesuai dengan undang-undang pemilu kita, bisa berkampanye sesuai dengan undang-undang pemilu kita.
Nah, faktanya kan Pak Jokowi tidak pernah melakukan kampanye di di masyarakat atau di lapangan, dan itu bisa kita lihat Pak Jokowi tidak pernah bilang mari pilih Pak Prabowo dan sebagainya. Itu pertama, Mbak Putri. Kemudian kedua, ya kalau ada yang bilang sekarang panas segala macam, panas itu ya hanya di sekitar para kompetitor. Artinya adalah bagi mereka yang misalnya khawatir ini pasti kalah dan sebagainya, ya ini memang panas sekali karena segala upaya dilakukan untuk memastikan tidak kalah secara telak, apalagi kalah sekali putaran, karena memang terus terang hari ini data kami menunjukkan kami bisa menang sekali putaran, sehingga ada kekalutan, ada kekhawatiran terkait dengan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di tingkat bawah, di tingkat masyarakat ya tidak ada yang panas, mereka bisa berkegiatan seperti biasa, bahkan melihat kompetisi Pilpres ini sebagai kompetisi yang mencari kesepakatan yang terbaik. Jadi kita tidak ingin menjadikan kompetisi ini sebagai kompetisi yang saling takut menakuti, tapi harus menjadi kompetisi yang menggembirakan, dan itu adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kemudian yang ketiga, seperti tadi disampaikan Pak Nursiwan, terkait dengan siapa yang melakukan kecurangan dan sebagainya. Kalau kemudian penilaian kita kembalikan kepada masyarakat, kalau memang ada kecurangan, masyarakat pasti tidak tinggal diam. Masyarakat tahu persis siapa yang melakukan pelanggaran, siapa yang tidak. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah otonom. Masyarakat kita itu sudah bisa mengakses banyak informasi, termasuk di sosial media selain TV One dan lainnya, sehingga mereka bisa melakukan penilaian. Faktanya hari ini arus sebesar dukungan Pilpres ini mengarah kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itu yang kemudian secara masif terus dilakukan upaya delegitimasi, upaya seolah-olah ada kecurangan yang masif, upaya seolah-olah Pak Presiden bekerja mendukung Pak Prabowo secara masif dan sebagainya. Jadi upaya-upaya delegitimasi itulah yang agaknya tidak patut dilakukan hari ini. Mari kita berkompetisi saja secara terbuka, secara adil, sehingga masyarakat nanti bisa menilai. Jadi serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan masyarakat kita sudah sangat otonom, Mbak Putri, dan mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Becik ke titik ala ketara, kata orang Jawa. Baik, jika ada penyimpangan Pak Nusirwan di lapangan pada saat masa kampanye ini, serahkan pada masyarakat. Pak Nusirwan. Ya, tentu kalau argumentasinya bahwa ini arus sudah pada salah satu pasangan, dalam hal ini Pak Daniel mengatakan 02 begitu. Ya, itu boleh-boleh saja. Itu karena kita agak panik, atau katakanlah karena mendapatkan informasi sudah menang. Ya, itu Pak Daniel harus mengatakan begitu, sama dengan saya ataupun Pak Saiful Huda, bahwa kami masing-masing juga memiliki angka tersendiri. Jadi biar berkaitan dengan pandangan rakyat, saya pikir apa yang saya sampaikan ini sudah diketahui secara publik ya, berkali-kali, jangan bosan, bahwa tentu apa yang sudah diungkap oleh beberapa institusi di luar institusi politik, sekali lagi ya, saya katakan di luar institusi politik yang berpendapat beberapa waktu terakhir ini, tentunya itu adalah pandangan otonom mereka yang tidak terkait langsung. Kalau tadi dikatakan itu adalah bagian daripada yang berkompetisi, sepertinya apakah kita akan menganggap bahwa mereka institusi seperti institusi pendidikan tinggi, kita akan menganggap bahwa mereka itu masuk di dalam koridor-koridor berkompetisi? Saya yakin saya tidak akan merendahkan sampai pada tingkat tersebut, dan itu mereka itu adalah memiliki hak sendiri untuk menyampaikan pendapatnya.
dan itu adalah sebuah ukuran penilaian terhadap suasana pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap, sehingga itu bukan karena itu penyampaian saya mewakili 03 Mas Ganjar Pak Mahfud, tidak demikian, tapi ini adalah penilaian yang sudah dilakukan oleh para budayawan, tokoh masyarakat yang sudah menghadap, bahkan beberapa waktu yang lalu tokoh-tokoh itu menghadap ke KPU, kemudian menyuarakan dengan caranya sendiri. Apakah itu mereka berada pada positioning untuk berhadapan seperti kita berkompetisi, demikian kan tidak. Mereka itu menyuarakannya dengan aspirasi komunitasnya sendiri. Maka sebenarnya yang tadi saya katakan, tentunya kita bisa mendengar, kita bisa menghormati bahwa itulah catatan yang disuarakan oleh pihak-pihak di luar yang mungkin kita menganggapnya itu mungkin menjadi bagian daripada kompetisi tersebut. Saya tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa itu merupakan bagian daripada kompetisi yang dilakukan pada pemilu saat ini. Jadi semua itu adalah karena pencerminan dari apa yang sudah disampaikan di masyarakat. Gitu. Saya tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa mereka-mereka atau tokoh-tokoh tersebut itu adalah bagian daripada pertarungan saat ini. Saya tidak sampai dengan tentu mereka atas hati nuraninya sendiri, pandangannya sendiri, sehingga tidak kita mengesampingkan apa yang sudah dia utarakan, dan itu bukan merupakan kegalauan karena berkaitan dengan kemungkinan ada yang menang yang satu putaran, monggo saja. Tapi ini adalah garis yang kita bahas saat ini, itu adalah kondisi yang terjadi. Itu aja Pak. Baik, saling menunjuk Bang Ipang, yang satu galau terhadap kemudian elektabilitas dari rival, begitu, yang satunya juga seperti itu. Dan yang panas itu sebenarnya yang di kalangan para elit politiknya, bukan di masyarakat bawahnya. Bang Ipang, bagaimana catatannya? Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Daniel tadi juga menarik mencermati ya, bahwa ya kalau ada kecurangan laporin aja. Nah, dan cari bukti sendiri kan gitu. Nah, persoalannya disuruh rakyat yang membuktikan, itu yang jadi problem. Yang kedua, kadang-kadang dipoto, habis itu dikasih ke Bawaslu tidak lanjuti. Kan? Nah, itu yang nggak boleh, harusnya pembiaran seperti itu kan. Sekarang misalnya ada mobil kampanye Akbar yang tidak bisa jalan. Nah, itu kenapa? Kan harus ditelusuri. Ada yang izin dicabut, ada yang mereka kampanyenya dipindahkan. Kan itu kan terjadi, itu fakta empirik objektif, bukan intersubjektif. Nah, hal-hal yang semacam itu kan harus biarlah rakyat yang menilai, kan selalu begitu. Tetapi faktanya kok ada pembiaran gitu. Nah, itu yang membuat, atau saling ada laporan 01 ditindaklanjuti, 02 ditindaklanjuti, 03 juga ditindaklanjuti. Jadi semuanya dibuat kesetaraan. Nah, yang kedua adalah apa yang disampaikan Mas Daniel tadi, Pak Nusirwan misalnya, nggak cukup statement saja kan gitu. Yeah. Harusnya kalau memang modelnya sekarang kalau tidak melawan arus, ya konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Karena karakter kepemimpinan itu yang dipegangkan adalah seiring, sejalan, seia, sekata antara hati dengan pikiran kan itu. Cuma memang kalau memang itu menurut Pak Nusirwan juga memang sulit, ya lebih baik kok saya rasa-rasanya begini saja, ya udah Presiden deklar aja lah gitu. Mendeklarasikan diri aja mendukung misalnya, ya mohon maaf 01 atau 02, 03. Jadi lebih terbuka jelas. Jadi akhirnya kita nggak ada lagi yang gimmick-gimmick ya, nggak ada lagi yang implisit gitu. To the point saja kalau begitu, ya Presiden langsung aja mendeklar dukung siapa. Karena memang kan tidak ada dilanggar konstitusi, tidak melanggar, tidak membolehkan berpihak, membolehkan berkampanye. Supaya kita nggak capek dengan urusan-urusan ada yang mengeluarkan jari 2, 1, 3 gitu, diurus dan seterusnya. Jadi kalau begitu lebih baik deklar aja. Pak Jokowi mendeklar aja gitu. Itu jauh lebih baik menurut saya, sehingga clear juga persoalan ini bahwa memang Presiden sudah mengatakan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, beliau adalah bapak bangsa, bapak dari semua kelompok golongan. Tetapi dalam konteks pemilu ya Presiden punya pilihan. Betul. Dan itu harus kita hormati karena beliau memang bukan ASN. Beliau bukan dipilih oleh dia dipilih oleh rakyat. Dia adalah produk politik gitu. Jadi nggak ada persoalan menurut saya. Termasuk misalnya ya, apa yang disampaikan oleh akademisi, praktisi, dosen-dosen, termasuk intelektual di UGM, termasuk di Universitas Al-Azhar Indonesia, kan mereka mengatakan, UI kan mereka mengatakan telah ada persoalan dalam konteks
pranata tata praktek perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh presiden dalam konteks ketatanegaraan. Ya, ini kepala negara ya, sebagai kepala pemerintahan kita nggak mau nyebut tentang personal gitu. Nah, ada yang ngomong bukan saya, tetapi akademisi tadi di UI, di UGM mengatakan ada terjadinya praktek penyimpangan dalam konteks ketatanegaraan. Ya. Nah, hal-hal semacam itu presiden bisa mengkonter, menyampaikan praktek apa, itu harus dijelaskan mana kan penyimpangan seperti apa. Nah, sebenarnya soal yang Bang Daniel itu menarik juga, beliau kan bilang ya kita merasa leading kita udah pemenang kok kan begitu. Sehingga ada yang panik nih, ada nggak merasa nggak nyaman, akhirnya kita dilegitimasi, di downgrade gitu kan. Sebenarnya juga kalau Bang Daniel itu sudah yakin 50+1 itu udah menang, sebenarnya nggak perlu lagi tuh dipaksakan Februari itu harus ditarik BLT itu dimajukan ke Februari gitu. Kan nggak perlu panik elektoral, bukan panik buying ya. Nggak perlu juga harus bagi-bagi bansos, dan presiden nggak perlu langsung, kan ada menterinya gitu. Biar menteri supaya ada jarak antara presiden dengan rakyat, supaya stigma asumsi tadi nggak terjadi. Seolah bahwa ini kepentingan untuk 01, 02, 03. Artinya biarlah presiden menjaga jarak, biar menteri sosial saja yang membagikan bansos. Nah, kenapa itu ada kan gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau memang udah yakin nggak perlu ada BLT, nggak perlu bansos, nggak perlu presiden jadi juru bicara juga turun gunung hari ini. Saya meyakini ada big problem. Saya mengatakan kalau memang 20 Januari kemarin ada kemungkinan, persepsi orang ya, lembaga survei mengatakan stagnasi ya, bukan saya ya. Berarti dugaan saya ya presiden pasti turun gunung nih, karena elektabilitasnya udah stagnan. Artinya presiden pun nggak yakin dengan, saya nggak mengatakan jagoan presiden, saya nggak tahu nih mana nih jagoan presiden, apakah 01, 02, 03, biarlah masyarakat yang menilai. Kan statement ini lagi viral sekarang, lagi menarik kan, biar masyarakat yang menilai. Ya itu siapa pilihannya Pak Jokowi kan gitu. Nah, tapi kita kan tahu ada konteks itu yang kemudian ya nggak perlu panik elektoral gitu. Ya santai saja karena memang udah yakin nih Bang Daniel udah menang. Baik. 02. Bang Daniel, kalau sudah yakin nggak perlu panik elektoral. Ini catatan dari Bang Ipang, Bang Daniel. Iya, siapa yang panik elektoral? Jadi tidak ada yang panik elektoral. Kalau kemudian terkait dengan BLT dan lain-lainnya itu, PKH itu adalah amanat dari APBN kita yang memang harus menyalurkan itu pertama. Kemudian kedua, kenapa itu kemudian dikaitkan dengan pasangan 02? Padahal tadi disebutkan Pangi bahwasannya beliau nggak tahu yang didukung oleh Pak Jokowi itu siapa, gitu. Tapi kemudian dalam konteks sebagai pengamat dia nyebutkan ini ada panik elektoral karena ada BLT yang dibagi-bagikan secara masif belakangan. Jadi pernyataan Pangi itu nggak ketemu itu. Jadi rasionalisasinya, nalarnya nggak ketemu. Di satu sisi dia nggak tahu Pak Jokowi dukung siapa, nggak tegas ngomong siapa. Tapi di sisi lain dia nyebutkan bahwasannya kalau tidak panik, kenapa harus ada bagi-bagi BLT atau bagi-bagi PKH, bagi bansos dan sebagainya. Sekarang saya mau tegaskan ya itu memang program pemerintah yang memang biasa diakselerasi setiap tahunnya. Misalnya kalau ada banyak juga ya, misalnya Pak Jokowi bagi sertifikat, kemudian di situ tidak ada menteri menteri BPN-nya, dan itu hal yang wajar saja karena presiden adalah kepala negara. Program-program tersebut adalah program-program yang beliau laksanakan dibantu oleh menteri-menteri yang ada. Jadi kalau kemudian presiden ingin memutuskan beliau membagikan langsung sebagai upaya komunikasi beliau langsung kepada rakyat, itu hal yang wajar dan mahfum begitu. Jadi kalau kemudian semua tindakan presiden itu dari sisi pengamatan Pangi itu didekatkan semuanya terkait dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, di satu sisi kami menghormati dan syukur, alhamdulillah, berarti Pak Presiden terang dan jelas membantu dan berpihak kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan itu pasti akan membantu
menegaskan kami bahwasannya memang kami berkomitmen melanjutkan program-program dan kepemimpinan Baik, Pak Pak Daniel. Jokowi. Baik, Pak Daniel terima kasih, Pak Nusirwan juga terima kasih tentunya sudah berbincang dengan kami. Pak Huda tadi memang pamit lebih dulu karena harus mengikuti rapat kerja. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini dan memberikan pandangan-pandangannya, menjelaskan juga kepada publik secara daring. Bang Ipang juga terima kasih walaupun juga masih bersama saya. Bang Ipang, di sini kita akan mengawal kedatangan dari Prof. Mahfud MD yang sudah tiba di Hotel Luansa dan juga akan langsung bertemu dengan pimpinan redaksi TV One, Kani Ilyas, untuk bisa menjalani wawancara eksklusif yang bisa Anda saksikan setelah Apa Kabar Indonesia malam ini usai. Dengan kostum putih, Prof. Mahfud MD tiba di tempat yang sudah disiapkan oleh TV One dan sudah bertemu dengan Bapak Kani Ilyas. Kita akan segera saksikan perbincangan wawancara eksklusif antara Pemret TV One, Kani Ilyas dengan Prof. Mahfud MD. Tentunya dalam wawancara khusus sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia malam. Terima kasih kembali lagi juga Bang Ipang dan juga para narasumber lainnya sudah menemani kami tentunya sesuai dengan tema yang kami sampaikan yang akan diperdalam lagi dalam sesi wawancara eksklusif. Sesaat lagi Anda bisa saksikan wawancara eksklusif Pemret TV One, Kani Ilyas dengan Prof. Mahfud MD. Saya Putri Vialo pamit, kami akan kembali lagi esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa.